irigasi sangat dekat. Kita lihat itu jaraknya cuman nggak nyampe, kurang dari 1 meter atau mungkin 1 meter lah ya. Sehingga tumbuhannya apabila di musim-musim tertentu atau musim penghujan, dia stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Halo Farmer. Kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecekan lahan kebun alpukat yang ada di Kemarang, Banyuwangi. Setelah kurang lebih 2 pekan kita belum melakukan pengecekan, daripada analisa kita terhadap selokan di kebun alpukat. Kita melakukan percobaan itu terhadap 2 kelompok. Yang satu adalah selokan yang dekat pohon, serta yang satu lagi selokan yang agak jauh dari pohon. Jadi gini teman-teman semua ya, di lahan ini kita bagi lahannya itu jadi 2 bagian, yaitu lahan A dan lahan B. Anggap aja seperti itu ya. Di lahan A atau di area atas ini, itu saat ini sudah kita lakukan penanaman jahe. Penanaman jahe yang baru kita lakukan sekitar 1 minggu yang lalu. Serta juga di lahan A ini kita setting terhadap saluran irigasinya. Memang sengaja kita buat agak berjauhan antara pohon alpukat dengan saluran irigasi atau saluran air. Serta di lahan B yang di ujung sana, itu sistem untuk saluran irigasinya memang kita buat agak dekat. Jadi tanaman alpukat, di sampingnya kita buat selokan yang cukup dekat, paling dengan jarak cuman sekitar hampir 1 meter ya. Ternyata setelah kita setting seperti itu, akhirnya alhamdulillah sekarang kita menemukan mana jawaban yang lebih baik atau mana cara yang lebih baik. Ternyata cara yang lebih baik adalah saluran irigasi kita buat agak jauh dari tanaman alpukat. Sifat daripada tanaman itu sendiri, dia butuh air untuk alpukat ya. Untuk yang lahan di sini itu jenisnya adalah kelut. Dia butuh air, tapi tidak bisa terkena air yang sangat banyak atau cukup banyak. Itulah mengapa bagian-bagian atau pohon alpukat yang kita tanam agak jauh dari saluran air atau saluran irigasi, dia tumbuhnya lebih bagus. Bahkan bisa dibilang jauh lebih bagus dibandingkan dengan tanaman alpukat yang kita tanam dekat dengan saluran air. Contohnya ini si KM14. KM14 ini pertumbuhannya cukup bagus. KM14, KM13, itu yang di situ juga KM berapa saya kurang tahu. Itu pertumbuhannya dia jauh berbeda dibandingkan dengan tanaman alpukat yang saluran irigasinya kita buat dekat dengan saluran air. Yuk kita ke lahan yang bagian B ya. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah di sini itu pertumbuhannya dia kencang, ngebut dia, serta banyak tunas-tunas baru. Ini KM25, banyak tunas-tunas baru teman-teman. Nah sekarang kita mau ke bagian yang saluran irigasinya dekat dengan tanaman alpukat. Nah ini kita lihat nih. Ini tanaman alpukat nomor berapa ini ya? KM65. KM65 ini jarak antara tanah atau pohon alpukat dengan saluran irigasi sangat dekat. Kita lihat itu jaraknya cuman nggak nyampe, kurang dari 1 meter atau mungkin 1 meter lah ya. Sehingga tumbuhannya apabila di musim-musim tertentu atau musim penghujan, dia stres. Nih lihat, muncul bunga. Muncul bunga yang selama
kita belum mau membuahkan, lebih baik ini dihilangkan karena bisa menyebabkan tanamannya jadi mati. Nih lihat nih. Ini KM67. Stres juga. Kemudian kita lihat juga ke tanaman yang lain. Ini pertumbuhannya dia kurang bagus teman-teman. Bahkan ini bisa dilihat banyak banget ditumbuhin bunga-bunga. Nih, ini KM70. Kita habisin ya bunganya ya teman-teman ya. Wah, ini perlu tindakan yang agak ekstrim nih. Karena kalau didiemin bisa-bisa mati nih KM70. Jadi segera kita akan panggil tim kita untuk pengolahan lahan supaya lahan ini kita rubah caranya. Jadi rencana nanti antara pohon avukat dengan pohon avukat ini saluran irigasi yang terlalu dekat ini akan kita pindah di tengah. Serta saluran irigasi yang horizontal ini akan kita hilangkan. Jadi saluran irigasi dari ujung sebelah sana kita tarik garis lurus sampai ke sana teman-teman. Kita harapkan nggak terlambat supaya pertumbuhan tanamannya bisa segera sehat kembali. Oke teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalau seandainya kalian menggunakan sistem penyiraman manual, perlu digarisbawahi jangan atau selokan air yang akan kalian fungsikan sebagai saluran air untuk penyiraman jangan terlalu dekat jaraknya dengan tanaman avukat. Karena apabila tanaman avukat itu terlalu banyak debit air yang meresap atau terlalu banyak debit air yang diserap oleh tanaman tersebut, hasilnya tidak akan optimal. Avukat butuh air, tapi nggak butuh air yang banyak. Sekian dulu ya teman-teman ya. Jadi kita kalau seandainya misal mau bertanam avukat atau bertanam tanaman apapun, lebih baik kalau seandainya kita masih tidak tahu mau dibuat sistem seperti apa, lebih baik belajar dengan pengalaman-pengalamannya orang atau kita belajar dari pengalaman kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita punya lahan, kita pengen tahu sistem A atau sistem B yang lebih baik, kita lakukan percobaan. Sekitar beberapa bulan nanti kita akan bisa tahu mana cara yang lebih baik. Itu yang akan kita aplikasikan ke seluruh lahan. Sekian dulu teman-teman informasi dari saya. Apabila terdapat kurang-kurang, bisa kasih saran di bawah di kolom komentar. Namanya juga kita saling belajar ya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya ada teori-teori lain atau informasi-informasi lain akan saya sampaikan lebih lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun jadi petani itu emang harus bersahabat sama ular, tapi saya lihat ini kok tiba-tiba ada ular. Bagaimana ini teman-teman? Ya nggak apa-apa ya, namanya ular juga makhluk hidup, dia juga mau makan. Kita biarin aja dianya hidup. Ular, silahkan engkau melarikan diri lar. Ayo lar, melarikan diri lar. Aku mau lewat soalnya lar. Ya udah teman-teman, segitu dulu ya update-nya. Oleh karena itu setiap waktu kita ke sawah harus menggunakan sepatu boot supaya menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan.